Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, sebelum kita memulai kegiatan hari ini, kita berdoa dulu. Siapa yang mau memimpin doa? Silakan. Silakan. Mari teman-teman kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baiklah, aku juga ingin mengucapkan terima kasih kembali karena kalian sudah datang pada kegiatan hari ini. Sebelum memulai, memperkenalkan masing-masing. Oke, kita mulai dari mana dulu? Saya Bu. Ya, silakan. Perkenalkan, nama saya Sairi dari kelas 11 akuntansi 3. Perkenalkan, nama saya Jaka Cahyani dari kelas 11 akuntansi. Perkenalkan, nama saya Lydia Masa, saya dari kelas 11 akuntansi 1. Ya. Perkenalkan, nama saya Cinta Laura, saya dari kelas 11 akuntansi 2. Perkenalkan, nama saya Trinita Sari, saya kelas dari 11 akuntansi 2. Saya juga. Perkenalkan, nama saya Siriati dari kelas 10 akuntansi 2. Iya, berarti rata-rata kelas 11. Kelas 10 satu orang. Jadi kegiatan yang akan kita laksanakan ini ada beberapa tahap. Nanti ada namanya tahap bukan, kemudian tahap pengembangan, kemudian tahap inti di mana nanti kita akan membahas masalah yang akan kita coba cari solusinya bersama-sama. Tujuan layanan kegiatan ini adalah yang pertama, kalian di sini diharapkan bisa mengemukakan semua permasalahan yang kalian hadapi secara terbuka atau tanpa malu-malu. Kemudian kalian bisa memilih apa saja sih perilaku-perilaku yang buruk atau perilaku yang tidak baik sehingga menimbulkan minat yang tidak baik di dalam belajar. Kemudian tujuan akhirnya adalah nanti kalian bisa menentukan perilaku di mana nanti bisa mendukung minat belajar yang baik itu bisa muncul. Coaching kelompok di sini maksudnya adalah bantuan dari konselor yang diberikan kepada konseling di mana nanti akan mencari bagaimana cara mengatasi permasalahan yang sedang dihadapi. Caranya bagaimana? Dengan dinamika kelompok. Di dalam kegiatan konseling kelompok ini ada beberapa asas yang perlu kita terapkan. Asas-asas di dalam konseling kelompok ada banyak, cuman di sini yang Ibu bahas tentang keterbukaan, kerahasiaan, dan kesukarelaan. Dari beberapa hal yang Ibu sampaikan, bagaimana kalau kita mulai menyepakati berapa waktu yang akan kita laksanakan untuk mengadakan kegiatan? 45 menit. Baik, berarti kita akan melaksanakan kegiatan ini sekitar 45 menit. Ya. Jadi nanti pada saat kegiatan ini kalian juga akan Ibu berikan satu tugas, yaitu mengisi lembar kerja. Di situ nanti lembar kerjanya ada beberapa pertanyaan dan kemudian seperti mengarah ke semacam kontrak perilaku mana yang akan kalian hilangkan, kemudian perilaku mana yang akan kalian munculkan agar minat belajar itu bisa kembali menjadi baik. Apa kita bisa mulai kegiatan? Ya, kita langsung mulai aja ya. Nah, jadi Ibu ingatkan kembali tentang asas-asas tadi. Ketika nanti ada temanmu yang bercerita, jangan sampai kamu bocorkan ke teman yang lain ya. Kemudian harus aktif supaya kita bisa mendapatkan solusi dari permasalahan yang akan kita bahas. Oke. Kemudian sebelum kita memulai, Ibu mau ngajak kalian dulu berjanji. Bisa kalian ikuti Ibu? Bisa. Saya berjanji. Akan merahasiakan setiap proses kegiatan yang kita laksanakan hari ini. Ibu ya akan meminta kalian untuk menceritakan semua permasalahan yang kalian alami terkait dengan rendahnya minat dalam belajar. Dimulai dari Selianti, coba.
Masalah saya dalam minat belajar berkurang yaitu karena keseringan bermain handphone. Ya, sering bermain HP. Kemudian Kak Tri, Kesalahan saya yaitu keseringan bermain handphone daripada belajar. sering main handphone daripada belajar juga. Cinta, Masalah saya berkaitan dengan minat belajar yang rendah yaitu rasa malas yang sudah menjadi kebiasaan pada diri saya sendiri. Misalnya lebih memilih bermain handphone daripada membaca. rata-rata hampir semua masalahnya main HP ya. Kamu Kak? Salah saya dalam minat belajar yaitu malas belajar dan kebiasaan sering menunda-nunda waktu belajar. Kamu Kak? Kalau saya terlalu sering bermain handphone sampai lupa waktu. Waduh, main HP sampai lupa waktu. Kamu? Klubnya saya malas mengulang dan belajar di sekolah untuk belajar kembali di rumah. Malas mengulang pelajaran. Oke, semua sudah menyampaikan masalah. Kemudian kira-kira masalah siapa yang akan kita bahas? Masalah Zakia. Masalah Zakia. Kenapa harus masalah Zakia yang dibahas? Dikarenakan masalah Zakia malas belajar seringan bermain HP sehingga lupa waktu. Jadi masalah yang akan kita bahas masalahnya Zakia karena Zakia main HP sampai lupa waktu. Silakan Zakia. Jadi teman-teman semuanya, faktor pertama saya karena sangat malas dalam belajar yaitu seringan bermain handphone. Mungkin saya akan menceritakan sedikit pengalaman saya untuk menghabiskan waktu saya sehari-hari tanpa melaksanakan pelajaran. Di awal dari sekolah. Pertama saya datang ke sekolah, hal pertama yang saya buka itu bukan buku atau yang lainnya, yaitu handphone yang pertama. Dan di mana seharusnya di sekolah, saya gunakan waktu saya untuk berkomunikasi dengan teman di sekolah, malah saya habiskan waktu saya. Bahkan bukan cuma saat jam pelajaran, terkadang saya menggunakannya di saat ada guru di depan, walaupun mungkin gurunya tak tahu kalau saya bermain handphone di belakang. Di rumah juga seperti itu teman-teman semuanya. Saya berkomunikasi dengan teman saya, mungkin hanya ada keperluan sedikit, mereka bisa merespon. Kalau saya bermain di rumah mereka lebih memilih diam di rumah untuk bermain handphone sampai lupa waktu. Mereka aja bisa bersahabat sama atau saya enggak. Begitu. Pikiran saya. Jadi dari penyampaian Zakia tadi, kira-kira teman-teman ada nggak yang mau bertanya? Ya Bu, apa yang menyebabkan Zakia lebih senang bermain HP daripada belajar? Yang pertama adalah karena terpengaruh dari teman-teman, dan yang kedua, segala sesuatu sangat mudah dilakukan dengan menggunakan handphone. Ada lagi yang mau memberikan pertanyaan ke Zakia ya silakan. Adakah dampak negatif dari seringan bermain handphone? Dampak negatifnya yang paling luar biasa itu mengganggu kesehatan mata saya. Karena tanpa mata mungkin saya agak susah ya bermainnya. Dan juga waktu saya habis begitu saja tanpa memikirkan pelajaran. Dampak lain dari bermain HP itu apa lagi sih? Kalau menurut saya mengganggu waktu tidur. Mungkin bisa menyebabkan karbonikat dan kecanduan. Sejak kapan Zakia mulai merasa lebih asik bermain HP daripada belajar? Sejak saya merasa bahwa di dalam handphone sangat banyak hal-hal yang sangat menarik, contohnya seperti bermain game, menonton film, dan sebagainya. Ya Kak. Bagaimana cara Kak Zakia agar bisa mengalihkan malas dalam belajar? Bagaimana mengalihkan rasa malas dalam belajar? Mungkin dengan cara mengoreksi diri saya sendiri. Seperti apa misalnya mengoreksi diri? Mengoreksi diri bahwa saya lebih utama seharusnya lebih memikirkan pelajaran daripada memikirkan handphone. Nah, dengan seperti itu mungkin bisa menimbulkan minat belajar agar bisa lebih baik gitu ya. Berarti dengan mengoreksi diri. Pernah nggak kalian mengoreksi diri? Pernah. Zakia, dari berbagai macam pertanyaan yang disampaikan, gimana sih Zakia cara kamu mengontrol diri ketika rasa malas itu muncul? Apa yang harus dilakukan? Mungkin saya hanya bisa mengingatkan diri saya sendiri untuk mengatur waktu saya dalam belajar sendiri. Ya? Sebelumnya mungkin saya mau meminta saran-saran dari teman saya, apakah ada masukan untuk saya bisa mengatur waktu saya? Oh iya benar. Adakah teman yang mau memberikan saran kepada Zakia? Ya, silakan.
Dari permasalahan yang dialami Zakia tersebut, maka saran yang dapat saya pertimbangkan kepada Zakia yaitu mulai dari sekarang, maka Zakia sudah mulai untuk membuka minat belajar pada diri sendiri dan mengendalikan diri sendiri dari kekesalan apapun. Misalnya Zakia bisa membagi waktu antara bermain handphone dan belajar, bisa membagi waktu antara nongkrong dengan teman-teman dan belajar, serta menyusun jadwal belajar yang baik supaya hasil Saya Bu, kalau menurut saya menjadi teman belajar yang menyenangkan. Mencari teman belajar yang menyenangkan. Kalau belajar sendiri itu kadang membosankan ya. Ya, Bu, kan ngantuk. Kalau belajar sama teman gimana? Seru, Bu. Seru. Kita membagi cerita. Oh iya, iya. Untuk mengatasi rasa malas yang ada pada dia bisa menggunakan HP untuk hal yang bermanfaat, bukan menggunakan untuk sosial media atau bermain game, melainkan mencari pembelajaran yang baik. Benar. Ya, Zakia. Jadi main HP itu boleh, tapi jangan melulu untuk hal yang tidak baik ya Kak ya. Semoga Zakia nanti bisa mempertimbangkan kembali ya saran dari teman-temannya, mana yang bisa diterapkan, mana yang tidak. Oke, jadi ibu akan memberikan lembar kerja ini. Silahkan kalian isi dulu. Ibu kasih waktu 5 menit aja ya. Jawab sesuai dengan diri kalian sesingkat mungkin. Terus saya Bu. Yang udah tulis nama semua. Karena kan masalah yang kita bahas ini kan masalahnya Zakia. Nah, jadi hasil pengerjaan ini yang akan dibahas juga sepertinya ibu membahas fokusnya ke Zakia aja dulu ya. Rewardnya kalau berhasil menerapkan perilaku kalau berhasil menerapkan perilaku yang baik tadi yang menimbulkan minat belajar dan berhasil mengontrol rasa-rasa malas dalam belajar itu, nanti ketika hasil yang didapat adalah nilai yang bagus ya. Jadi kalau nilai kamu tinggi lagi, dapat ranking lagi, maka orang tua akan menambah uang jajan. Wah, bagus. Memang sudah pernah orang tua menyampaikan seperti itu, Kak? Pernah. Berarti waktu nilai kamu rendah kemarin, kurang dong uang jajannya. Merugikan tidak? merugikan banget. Nah, makanya ketika satu hal sudah merugikan, berarti harus dikurangi atau dihindari dan bila perlu dihilang pelan-pelan, kan semuanya perlu proses ya. Jadi dengan kamu berproses untuk motivasi kembali dan sebagainya itu sudah sangat baik. Kemudian sanksi ketika hal-hal tersebut atau perilaku baik tersebut tidak bisa kamu terapkan, uang jajan akan dikurangi lagi oleh orang tua. Kira-kira apa yang bisa disimpulkan oleh Zakia? Yang pertama, Bisa mengetahui masalah yang saya hadapi, dan yang kedua, saya mendapatkan solusi dari ya, gimana kesan kalian pada saat melaksanakan kegiatan konseling kelompok ini? Ibu. Senang Bu, karena di dalam melakukan penelitian kita bisa membantu dalam menyelesaikan permasalahan. Ya. Khususnya Kak Zakia karena masalahnya sudah terbahas, dari solusi yang teman-teman berikan, kemudian apa saja yang sudah kita bahas, Kak Zakia bisa menerapkan perilaku baru yang bisa menunjukkan minat belajar yang baik. Kak Lydia kan masalahnya tentang menunda waktu ya, malas belajar, sering menunda waktu. Nanti kita sepakati lagi ya, kapan kita melaksanakan pertemuan kembali. Ya, boleh? Bisa ya. Ibu rasa cukup kegiatan kita hari ini, kita cukupkan dulu hari ini ya. Mari kita bersama-sama mengucapkan Alhamdulillahirobbilalamin. Terbaik untuk menutup kegiatan ini kita berdoa. Mari teman-teman, sebelum kita selesai melakukan aktivitas kita hari ini, marilah kita berdoa menutup agama dan mencari kita. Berdoa dimulai.
Berdoa selesai. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.